الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين، أعزني الله وإياكم. InsyaAllah kita akan melanjutkan kajian kita dengan risalah Aqidatul Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, atau juga disebut dengan Risalah ila Ahlil Qasim, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Qala al-muallif rahimahullah: wa a'taqidu anna al-Qur'ana kalamullahi munazzalun ghairu makhluqin. Beliau berkata, wa a'taqidu, dan aku meyakini bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah, munazzal, yang turun, ghairu makhluk, dan bukan makhluk. Di sini beliau menegaskan berkaitan dengan akidah beliau dalam masalah Al-Quranul Karim. Karena sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa banyak keyakinan-keyakinan yang menyimpang yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Mereka yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Mereka yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah hikayah ataupun ibarah an kalamillah, yang itu semua bertentangan dengan dalil dari Al-Quran maupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mentakrir bahwa Al-Quran adalah kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran itu adalah kalamullah, kalamnya Allah subhanahu wa ta'ala, ghairu makhluk, dan bukan makhluk. Syekh Saleh bin Fauzan al-Fauzan, beliau menjelaskan, lamma kana min usuli wa arkanil imani al-imanu bil kutubi
التي أنزلها الله على رسوله لأجل هداية العباد. Karena di antara pondasi dan rukun-rukun iman adalah beriman dengan kitab-kitab yang Allah tabaraka wa ta'ala turunkan kepada para rasulnya liajli hidayatil ibad, dalam rangka untuk memberikan petunjuk kepada para hamba. Wal hukmi bainahum fima ikhtalafu fihi, dan berhukum di antara mereka di dalam apa yang manusia berselisih di dalamnya. Artinya kitab-kitab Allah tabaraka wa ta'ala Allah turunkan kepada para rasul agar para hamba mendapatkan hidayah, agar para hamba berhukum dengan kitab-kitab tersebut di dalam apa yang mereka perselisihkan, wa iqamatil hujjati alaihim, dan dalam rangka menegakkan hujjah atas mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, kana an-nasu ummatan wahidatan, dahulu manusia adalah umat yang satu, kemudian mereka berselisih. Faba'atha Allahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundzirin, maka Allah tabaraka wa ta'ala mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq, dan Allah tabaraka wa ta'ala menurunkan bersama mereka Alkitab dengan kebenaran, liyahkuma bainan nas, agar berhukum di antara manusia dengan kitab yang Allah turunkan, fi makhtalafu fihi, di dalam apa-apa yang mereka perselisihkan. Wa qala ta'ala li nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Allah juga berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmah, dan Allah tabaraka wa ta'ala turunkan kepadamu wahai Muhammad al-kitab dan hikmah, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan mengajarkanmu apa yang engkau tidak mengetahuinya. Wa qala, dan Allah juga berfirman, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq, sesungguhnya kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad kitab dengan benar, litahkuma bainan nas, agar engkau menghukumi di antara manusia, bima arakallah, dengan apa-apa yang Allah perlihatkan kepadamu, wala takul lil khainina khasima. Wa qala wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun, dan kami turunkan kepadamu adz-dhikra, agar engkau menjelaskannya kepada manusia, ma nuzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka, wa la'allahum yatafakkarun, agar supaya mereka berfikir. Maka ayat-ayat ini menjelaskan bahawa Allah tabaraka wa ta'ala
menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Kemudian Rasul itu akan menjelaskan kitab-kitab tersebut kepada manusia. Falamma kana al-Qur'anul munazzalu ala rasulih sallallahu alaihi wasallam kalamullahi ka ghairihi min al-kutubil ilahiyyah. Karena Al-Quran yang Allah tabaraka wa ta'ala turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah kalamullah, kalamnya Allah, ka ghairihi minal kutubil ilahiyyah, seperti yang lainnya dari kitab-kitab yang Allah turunkan. Wa annal iman bidzalika ruknun min arkanil imani sittah, dan bahwa beriman dengan hal tersebut merupakan rukun dari rukun-rukun iman yang 6. Wa hadza amrun lam yakhtalif alaihi almuslimuna walillahil hamdu. Dan ini adalah perkara yang kaum muslimin tidak berselisih, bahwa Allah tabaraka wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah seperti kitab-kitab sebelumnya yang Allah turunkan, seperti Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, maka dia adalah kalamullah sebelum dirubah. Demikian pula Injil, dia adalah kalamullah. Demikian pula Al-Qur'anul Karim yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kalamullah, dan beriman dengannya termasuk salah satu rukun dari rukun iman yang 6. Dan ini tidak ada perselisihan di antara kaum muslimin pada saat itu. Ya, tidak ada perselisihan bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Di zaman para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, semua mereka meyakini bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Kemudian semeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian zaman tabi'in, maka mereka semua bersepakat, tidak ada yang berselisih bahwa Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Belum ada tambahan ghairu makhluk, karena semuanya bersepakat bahwa Al-Quran kalamullah. Lakin nabatat nabitatun ba'da inqida'il qurunil mufaddalah, tetapi kemudian muncul pemahaman baru, ya, dan kemunculannya itu setelah 3 generasi yang terbaik, setelah zaman sahabat, zaman tabi'in, dan zaman tabi'ut tabi'in. Sebelumnya kaum muslimin semua sepakat, berijma' bahwa Al-Quran kalamullah, ya, takallamallahu bi, Allah yang berbicara dengannya. Ya, ketika seseorang membaca Alif Lam Mim zalikal kitabu la raiba fi, maka dia sedang membaca kalamullah. Ya, ketika sahabat mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan Al-Quran, maka mereka sedang mendengarkan kalamullah, dan itu sepakat dan tidak ada perselisihan di kalangan kaum muslimin dari zaman atau pada zaman sahabat, zaman tabi'in, dan zaman tabi'ut tabi'in. Nah, kemudian muncul setelah zaman mereka pemahaman baru yang
pemahaman ini dicetuskan oleh seseorang yang bernama Ja'ad bin Dirham. Seseorang yang bernama Ja'ad bin Dirham alladhi talaqqa aqidatahu minal yahud, yang dia mengambil akidahnya dari orang-orang Yahudi. Ya, orang ini bernama Ja'ad bin Dirham. Wa hadhihi an-nabitatu taqul, pemahaman baru ini mengatakan innal Qur'ana makhluq. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, bukan kalamullah. Al-Quran itu makhluk. Kenapa? Lianna Allah la yatakallam. Dia mengatakan karena Allah tabaraka wa ta'ala tidak berbicara. Ta'ala Allah amma yaquluna 'uluwan kabira. Maha tinggi Allah atas apa yang mereka katakan. Ya, mereka mengatakan Allah itu tidak berbicara. Subhanallah. Ya. Mereka menganggap bahwa menetapkan sifat kalam bagi Allah itu sama saja menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka ini adalah kesesatan. Nah, muncul pemahaman seperti ini setelah 3 generasi yang utama. Setelah generasi sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Sebelumnya semua kaum muslimin sepakat bahwa Al-Quran kalamullah. Ya, tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Semua mengatakan bahwa Al-Quran kalamullah. Kemudian muncul orang yang mengatakan, yang ini diprakarsai oleh seseorang yang bernama Ja'ad bin Dirham, yang dia mengambil akidahnya dari Yahudi, yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Al-Quran itu makhluk, artinya Al-Quran diciptakan oleh Allah. Al-Quran itu diciptakan oleh Allah. Dan bahwa Allah tabaraka wa ta'ala tidak berbicara. Tidak berbicara. Jika kita memperhatikan penyelewengan atau penyimpangan dalam masalah akidah, ya, itu semakin lama semakin berani dan semakin besar penyimpangannya. Ketika muncul Khawarij, ya, Khawarij muncul sebelum ini. Dia muncul pada zaman sahabat. Tapi mereka tidak punya kesesatan dalam uluhiyah, kesesatan dalam asma wa sifat, mereka tidak punya. Ya, tapi mereka memiliki kesesatan, ya, yang berkaitan dengan masalah hukum. Dan itu adalah kesesatan. Tapi belum berkaitan dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Adapun kesesatan yang setelahnya berkaitan dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Artinya bertambah besar kesesatan yang ada. Ketika sudah yang menjadi objeknya adalah Allah tabaraka wa ta'ala, mengatakan bahwa Allah tidak berbicara.
Al-Quran itu makhluk. Ya, lianna Allah la yatakallam, karena Allah tidak berbicara. Ta'ala Allah amma yaquluna 'uluwan kabira. Wa innama idhafatul kalam ilaihi idhafatun majaziyah. Diidhafahkannya kalam kepada Allah, yaitu kalamullah. Kalam itu mudhaf, Allah itu mudhafun ilaih. Diidhafahkannya kalam kepada Allah itu adalah idhafah yang sifatnya majaz, bukan hakiki. Seperti Baitullah. Ya, seperti Baitullah. Li'annahu khalaqal kalama fi ghairihi, karena Allah menciptakan kalamnya di makhluk yang lainnya. Ya, Allah menciptakan kalam di makhluk yang lain. Khalaqahu Allah fil lauhil mahfuz. Contohnya Allah menciptakan kalam di lauhil mahfuz. Au fi Jibril, atau Allah menciptakan kalam pada Jibril. Au fi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atau Allah menciptakan kalam pada Muhammad. Tapi Allah tidak berbicara, tetapi yang ada pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau yang dibawa oleh Jibril atau yang ada di Lauhil Mahfuz itu adalah kalam yang diciptakan oleh Allah. Maka mereka mengatakan bahwa Al-Qur'an itu makhluk. Wal iyad billahi taala min dzalik. Maka ini adalah kesesatan yang berkaitan dengan kalamullah, berkaitan dengan kalamullah. Yang ini muncul setelah generasi atau setelah 3 generasi yang paling utama. Generasi sahabat, generasi tabi'in, dan generasi tabi'ut tabi'in. Sebelumnya mereka bersepakat Al-Quran kalamullah. Ya, sebagaimana berkaitan dengan sifat-sifat Allah, tidak ada para sahabat bertanya kepada Nabi tentang sifat-sifat Allah. Mulai muncul ketika orang-orang mengikuti ahlul ahwa wal bid'ah, mulai menggunakan akalnya di dalam memahami agama ini, sehingga datang orang bertanya kepada Imam Malik, ya Imam Ar-Rahmanu ala arsy istawa, kaifa istawa? Bagaimana istiwanya Allah? Ya. Wa ya subhanallah, kata beliau subhanallah, kaifa yudhafu al-kalamu ila ghairi man takallama bihi? Bagaimana mungkin satu perkataan diidhafahkan kepada selain orang yang mengatakannya? Antum umpamanya berkata tentang satu perkataan, kemudian ada orang yang mengatakan bahwa apa yang antum katakan itu bukan perkataan antum. Yang dia ucapkan itu bukan ucapannya. Padahal dia yang mengucapkan. Menurut mereka bahwa idhafatul kalami ila Allah itu majaz, bukan hakikat. Maka ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan akal. Sekarang saya menjelaskan kepada antum. Menurut mereka apa yang sekarang saya katakan itu bukan perkataan saya. Tetapi idhafahnya kalam kepada saya itu idhafah majaziyah.
Ya, itu berarti kan kesesatan mereka akibat mereka beragama dengan akal. Ya. Al-uqulu la tuqirru hadha muhalun fil uqul. Maka ini adalah sesuatu yang tidak bisa diterima secara akal sehat. Ana sekarang sedang ngomong berarti ini omongan saya. Al-Quranul Karim yang antum dengarkan, yang antum baca, yang antum tulis, itu kalamullah. Itu kalamullah. Ketika antum baca alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim, itu kalamullah. Antum tulis di buku alhamdulillah, maka yang antum tulis itu kalamullah. Antum dengarkan orang membaca surat Al-Fatihah, yang antum dengar adalah kalamullah. Nah, pemahaman seperti ini sepakat ijma' dari zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'ut tabi'in. Tidak ada kaum muslimin yang berselisih dalam masalah ini. Tapi kemudian muncul pemahaman-pemahaman baru, ya, yang mengatakan bahwa Al-Quran bukan kalamullah. Kenapa? Karena mereka menetapkan bahwa Allah itu tidak berbicara. Maka Al-Quran bukan kalamullah. Karena kalau mereka menetapkan Al-Quran kalamullah, mereka mengatakan bahwa Allah itu berkalam. Maka mereka mengatakan kalau begitu Al-Quran itu makhluk. Allah ciptakan pada Jibril. Ketika dibawa Jibril, Allah ciptakan pada Jibril. Ketika turun kepada Nabi Muhammad, Allah ciptakan pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa gharaduhum min dzalika an yubtilu al-ihtijaj bil Quran. Apa tujuan mereka? Awalnya apa tujuan yang menjadi tujuan mereka mengatakan demikian? Tujuan dan maksud mereka untuk membatalkan hujjah dengan Al-Quranul Karim. Karena mereka ingin membatalkan berhujjah dengan Al-Quran. Jika Al-Quran itu makhluk, apa bedanya dengan perkataan-perkataan manusia? Tidak ada kekuatan hujjah di dalamnya. Jika dia makhluk yang sama dengan makhluk-makhluk yang lain yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Wa gharaduhum min dzalik an yubtilu al-ihtijaj bil Quran. Tujuannya agar mereka membatalkan kewajiban berhujjah dengan Al-Quran. Wa an yaqulu, dan agar mereka mengatakan laisa 'indan nasi kalamun lillah. Tidak ada sekarang pada manusia kalamullah. Tidak ada kalamullah. Ya, yang ada pada manusia itu bukan kalamullah. Al-Quran alladhi huwa awwalul adillah. Al-Quran yang itu adalah dalil pertama. Idza qila an innahu laysa lillahi kalamun bainan nas, bimadza yastadillu an-nas? Jika kemudian dikatakan bahwa Al-Quran itu bukan kalamullah, dengan apa manusia akan berdalil? Jika Al-Quran itu makhluk, maka tidak ada kekuatan hujjahnya. Maka itu tujuan mereka yang pertama. Ya, karena ahlul batil ketika mereka memunculkan kebatilan-kebatilan, pasti ada tujuan-tujuan dan maksudnya. Yang kemudian pemahaman ini diikuti oleh kaum muslimin yang tentu
mereka tidak memiliki maksud demikian. Mereka tidak memiliki maksud ibtalu hujjatul Quran, tetapi mereka terpengaruh dengan pemahaman tersebut. Ya, dan ini selalu dilakukan oleh ahlul batil. Bagaimana supaya orang itu jauh dari agama Allah tabaraka wa taala, agar mereka jauh dari Al-Quranul Karim, mereka memunculkan pemahaman seperti ini. Agar mereka menjauhkan kaum muslimin dari Al-Quranul Karim, mereka serang bahasa Arab. Ya, mereka serang bahasa Arab. Tujuannya bukan bahasa Arab itu sendiri, tetapi tujuannya mereka akan sampai nanti pada Al-Quranul Karim yang Allah turunkan dengan bahasa Arab. Ketika mereka berbicara tentang celaan terhadap Arab, terhadap suku Arab, terhadap jenis Arab, maka tujuannya hakikatnya bukan Arab itu sendiri, tetapi tujuannya mereka akan sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau berjenis Arab. Mereka akan sampai ke situ, tapi mereka melalui cara-cara dan fase-fase yang berbeda. Tapi tujuannya mereka ingin menghancurkan Islam. Ya, nah ini tujuan awalnya. Maka jika dikatakan Allah tidak ada kalamullah di antara manusia, maka dengan apa manusia akan berdalil? Dengan apa manusia akan menentukan satu hukum, memastikan satu hukum? Idza abtalul asl al-awwal batalat baqiyatul usul. Jika asal yang pertama, jika yang menjadi pondasi itu sudah dibatalkan, maka yang lainnya akan ikut. Ya, yang lainnya akan ikut, akan rusak yang lain. Wa bihadza yuqda 'ala al-islam bihadhihi at-tariqah. Dengan demikian mereka akan mampu menghancurkan Islam. Mereka akan mampu menghancurkan Islam dengan cara seperti itu. Ketika mereka mengatakan Al-Quran makhluk dan Allah tidak berbicara, Al-Quran adalah makhluk yang Allah ciptakan, berarti tidak tersisa lagi adanya hujjah. Karena Al-Quran makhluk, apa bedanya dengan perkataan-perkataan manusia yang sama-sama makhluk, yang tidak memiliki hujjah, tidak memiliki kekuatan hujjah? Dari situ kata beliau, Islam nanti akan dihancurkan. Ya. Wa syubhatuhum yaqulun. Kenapa mereka mengatakan demikian? Apa syubhatnya? Mereka mengatakan, nunazzihullaha min annahu yatakallam. Mereka mengatakan ketika kami mentakrir, ya, ketika kami mengatakan bahwa Allah tidak berbicara, sesungguhnya kami dalam rangka mensucikan Allah tabaraka wa ta'ala. Kami ini sedang mensucikan Allah, sehingga kami mengatakan bahwa Allah tidak berbicara. Karena kalau kami mensifati Allah bahwa Allah berbicara, berarti kami telah menyamakan Allah dengan makhluk. Karena makhluk berbicara, manusia berbicara.
Manusia berbicara, Allah berbicara. Berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Itu adalah syubhat mereka. Ta'ala Allah amma yaquluna 'uluwan kabira. Maka mereka mengatakan kami ini sedang membersihkan, mensucikan Allah. Karena Allah tidak serupa dengan makhluknya. Ketika makhluk itu berbicara, maka Allah tidak berbicara. Karena kalau kita tetapkan Allah berbicara, kita telah menyamakan Allah dengan makhluk. Lihat bagaimana kesesatan mereka. Faja'u min tariqi tanzihillahi biza'mihim. Mereka melakukan demikian ya dari arah anggapan mereka bahwa mereka mensucikan Allah. Ya, mereka sedang berusaha mensucikan Allah tabaraka wa ta'ala. Wa fil haqiqati annahum farru min at-tashbih alladhi za'amuhu ila tashbihin akbar. Tetapi pada hakikatnya ketika mereka berusaha lari dari menyerupakan Allah yang mereka anggap bahwa itu adalah bentuk menyerupakan Allah dengan makhluk, mereka lari kepada tasbih yang lebih parah. Ya. Mereka menyerupakan Allah tabaraka wa ta'ala dengan makhluknya. Karena sebelum seseorang menta'til, mengingkari sifat Allah, maka sebelumnya dia pasti mentamthil, menyerupakan Allah dengan makhluk. Bisa difahami? Kenapa mereka mengatakan Allah tidak berbicara? Mereka berarti menta'til, mengingkari. Sebelumnya, karena menurut anggapan mereka, ketika menetapkan Allah berbicara itu, Allah sama dengan makhluknya. Mereka terjerumus ke dalam tamthil, kemudian mereka terjerumus ke dalam ta'til. Padahal tidak demikian. Mereka memiliki kaidah yang batil bahwa itsbatus sifat yastalzimut tashbih. Bahwa menetapkan sifat itu mengharuskan menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini adalah kaidah yang batil. Bahkan itu tidak berlaku pada makhluk. Ketika kita mengatakan si fulan kuat, ya, kan tidak sama kekuatan si fulan, tidak harus sama antara kekuatan si fulan dengan kekuatan yang lain. Si fulan punya tangan, tidak kemudian dilazimkan bahwa oh kalau begitu si fulan itu kayak monyet, karena monyet punya tangan. Kan tidak demikian. Itu di antara makhluk. Makhluk punya tangan, manusia punya tangan, monyet punya tangan. Tidak sama. Makhluk punya wajah, manusia punya wajah, hewan punya wajah. Tidak sama. Jika itu terjadi di antara makhluk, bagaimana antara Allah tabaraka, antara makhluk dengan Allah? Maka Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Tidak ada yang serupa dengan Allah. Wa huwas sami'ul basir. Dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Para ulama menjelaskan laisa kamitslihi syai', itu adalah bantahan terhadap ahlut tamthil, orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Wa huwas sami'ul basir, dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat, bantahan kepada
ahlut ta'til, orang-orang yang meniadakan sifat-sifat Allah. Allah laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah. Dan Allah as-sami' al-basir, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Allah tetapkan bahwa dirinya memiliki pendengaran dan bahwa dirinya memiliki penglihatan. Dan laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah. Dan bab yang berkaitan dengan tauhidul asma wa sifat itu bab yang bersifat khabar, berita. Allah memberitakan dalam Al-Quranul Karim bahwa Allah Sami', Basir, Alim, Al-Hayyu, Al-Qayyum dan seterusnya. Itu semuanya khabar. Ya. Dan berita, kalau dari Allah itu pasti benar. Kewajiban kita beriman. Karena itu khabar. Kita beriman. Dan Allah tabaraka wa ta'ala tidak menyebutkan bagaimana tangannya. Kan tidak menyebutkan. Allah hanya mengatakan bal yadahu mabsutatan. Kedua tangan Allah terhampar. Allah berfirman wa iz qala, dan ingatlah wa iz qala rabbuka, ingatlah ketika Rabbmu berkata. Allah yatakallam, Allah itu berbicara. Bagaimana kita tidak tahu. Sebagaimana yang pernah kita bahas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para ulama menjelaskan kullu mu'attilin mumatsil. Setiap orang yang mengingkari sifat Allah, maka pada saat itu juga dia telah menyamakan Allah dengan makhluk. Karena mereka meniadakan sifat Allah, alasannya karena dengan menetapkan sifat Allah menyamakan Allah dengan makhluk. Padahal tidak demikian. Allah Maha mendengar. Makhluk juga mendengar, tapi tidak sama antara pendengaran Allah dengan pendengaran makhluk. Pendengaran Allah mencakup segala sesuatu, mencakup semua suara yang disuarakan. Allah Maha mendengar. Sedangkan makhluk terbatas. Allah Hayyun, Al-Hayyu, Maha hidup. Dan kehidupan Allah kehidupan yang sempurna. Kehidupan yang la yasbiquhu adamun. Kehidupan yang tidak didahului dengan ketidakadaan. Wala yalhaquhu maut, dan tidak diikuti dengan kematian. Berbeda dengan makhluk. Kehidupan makhluk sebelum dia hidup dia enggak ada. Setelah itu dia akan mati. Kehidupannya tidak sempurna. Sedangkan kehidupan Allah kehidupan yang sempurna. Allah Al-Hayyu Al-Qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Dan yang lain dari sifat-sifat Allah. Maka Al-Quran kalamullah. Makanya ketika muncul pemahaman ini, para ulama membuat qaid, membuat istilah yang lain atau definisi yang lain tentang Al-Quran. Mereka mengatakan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Awalnya Al-Quran kalamullah, tidak ada perselisihan. Tapi ketika muncul orang-orang yang mengatakan demikian, para ulama mengatakan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Dari Allah mulainya dan akan kembali kepada Allah. Karena muncul pemahaman-pemahaman yang sesat berkaitan dengan Al-Quranul Karim.
Muncul orang yang mengatakan Al-Quran makhluk. Muncul orang yang mengatakan Al-Quran itu hikayah an kalamillah, hikayat dari kalamullah, atau ibarah dari kalamullah. Maka kemudian muncul ya penegasan para ulama, Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Ya, ghairu makhluk. فإذا نفوا عن الله الكلام لئلا يشبه بالمتكلمين من الخلق فقد شبهوه بالجمادات التي لا تنطق وهذا نقص أعظم. Ya, mereka tadi mengatakan bahwa ketika mereka meniadakan sifat Allah, yaitu sifat kalam, Allah tidak berbicara, mereka mengatakan kami ingin mensucikan Allah, karena kalau kami menetapkan Allah berbicara, artinya kami telah menyamakan Allah dengan makhluk. Kata beliau, hakikatnya mereka terjerumus ke dalam tasbih yang lebih besar. Karena ketika mereka mengatakan Allah tidak berbicara, sama saja mereka telah menyamakan Allah dengan jamadat, dengan benda-benda mati yang tidak berbicara, wal'iyadzubillah. Ya, maka mereka terjerumus ke dalam tasbih yang lebih parah. Taib. Walidzalik hakama a'immatu ahli sunnati wal jamaah bikufril jahmiyah. Oleh karena itu, para ulama ahlu sunnah menghukumi kaum Jahmiyah dengan kafir. Hanya para ulama mengatakan man qala bi anna al-Quran makhluk fa huwa kafir. Siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk, dia telah kafir. Ya, karena dia telah meniadakan sifat Allah, sifatul kalam bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kita masih membahas tentang apa yang berkaitan dengan aqidah Ahlus Sunnah dalam Al-Quranul Karim. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita akhiri. Mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.